Kepala keluarganya di sini namanya siapa? Pak Icep. Dan satu orang yang saya tahu yang namanya Bapak Ecep itu, yang anaknya buta, pernah bicara ke saya telah berdoa 10 tahun untuk bisa dapat rumah ini, Pak. Entah dari mana, pokoknya saya berdoa terus. Rupanya Tuhan mengabulkan doa saya setelah 10 tahun. Jadi mereka sangat senang sekali. Mungkin mujizat, bisa bilang mujizat barangkali. Kalau yang dulu kan rumah yang udah paku. Gitu. Jadi kalau hujan besar itu, ya kalau hujannya tapi yang besar itu, air bisa masuk gitu ke dalam. Alhamdulillahirobbil alamin. Nama orang Kapungkur mah urang. Nyata bade obo teh gini. Kumaha engke upami hujan sekurang. Basko meureun kedah dipasang. Enggak nyangka sama sekali. Kumpul-kumpul uang pun enggak. Boro-boro buat ngumpulin buat renovasi rumah, buat makan sehari-hari pun kadang kekurangan. Terima kasih kepada Yayasan Muda Senji. Terima kasih kepada semua relawan Muda Senji. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat. Saya berpikir, nggak apalah, dari mana juga, dari luar agama juga, yang penting kita nggak ada kaitannya dengan masalah hal akidah kan. Nah, tapi waktu itu awal-awalnya juga sudah komitmen sama apa itu dari yayasan, ini mah nggak ada unsur apa-apa. Yang penting kita ini adalah mau membantu saja, membangun. Ya, setelah itu ya kita ambil aja lah. Karena ini kita kan butuh, gitu kan, butuh. Biar dari mana, yang penting kita bisa membangun dan tidak ada kaitan apa-apa. Waktu dibangun nggak sampai beres udah ditempatin gitu. Jadi waktu itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2009 bikin rumah di sini tuh karena kekurangan biaya. Jadi rumah belum beres pun, pelafonnya masih bolong-bolong pun udah ditempatin sama orang tua sama saya. Bisa dibilang nggak layak huni ya. Kalau orang-orang sini bilangnya. Bikin khawatir, bisa dibilang bikin khawatir ya khawatir karena kan di belakang kalau orang Sunda bilang mah gawir, takut kesenggol sama tanah, takut roboh. Lalu genteng-gentengnya anak-anak lari-lari, kan udah banyak cucunya ya, anak-anak lari-lari di ruang tengah, gentengnya bergeseran waktu hujan. Kan jadi khawatir tiap hujan ada bocor, sampai apa berseceran, baskom buat nandain air.
yang nggak nyangka aja, nggak nyangka lagi diam-diam di rumah tiba-tiba ada orang-orang yayasan ke rumah nanya ini rumah siapa, rumah orang tua saya. Kata saya tuh ini rumah orang tua saya. Nanya gimana kalau mau dibedah, siap enggak? Ya siap nggak siap ya. Kalau mau dibedah otomatis senang ada, terharu ada, otomatis seneng banget. Iya sempat harap-harap cuma takutnya cuma janji-janji aja. Kita kan kita nggak kenal sama mereka nggak kenal sama kita. Ngapain kalau orang-orang ngapain bantu orang yang nggak kenal gitu kan berpikirnya. Tapi ini mah enggak, alhamdulillah. Waktu mau pembedahan rumah tuh katanya rumah harus dirobohin dulu sementara barang belum datang. Tapi pas rumah udah nggak ada, baru barang-barang bisa datang. Alhamdulillah waktu itu senang banget. Musola di sini awalnya itu memang ini adalah masjid dari tinggal orang tua. Jadi sebelum saya dilahirkan, bahkan sebelum saya dihamilkan, masjid sudah ada. Cuman awalnya masjidnya itu kecil, cuman 4x4. Nah, lalu setelah saya pulang dari pesantren, anak santri banyak, masjid 4x4 itu gak cukup. Lalu saya bangun lagi, dibesarin. Masjid dibikin ukuran 8x8. Nah dari 8x8 itulah sampai lapuknya itu masjid. Ya seenak-enaknya masjid yang lapuk aja lah, gitu. Enak-enaknya. Tapi alhamdulillah walaupun masjidnya keadaan seperti itu tidak, ya jamaahnya ada aja gitu. Pengajian juga jalan terus. Harapan untuk direnovasi memang ada, harapan ada yang bantu juga sangat besar harapan itu. Tapi dari mana gitu. Lalu setelah itu saya nggak tahu gimana asalnya. Tiba-tiba saja dari yayasan bersama Pak Kades datang ke sini memeriksa masjid di sini yang keadaan lapuk lah misalnya. Jadi boleh dikata tidak layak dipakai gitu. Yang akhirnya dari yayasan bilang ini Pak, tunggu saja nanti sampai pada saatnya ini masjid akan direnovasi. Kunjungi website Radio Cakra. Sip. Alhamdulillah setelah ada rumah ini gitu, ya bisa berundung seutuhnya karena apa? Ya namanya juga rumah baru. Rumah baru kan apa? Ya kalau hujan tidak ada bocor. Gitu. Kalau yang dulu kan rumah yang udah lapuk gitu. Jadi kalau hujan besar itu ya kalau hujannya tapi yang besar itu air bisa masuk gitu ke dalam gitu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah. Sulitannya memang banyak sekali. Terima kasih. Kalau kita lihat memang lokasinya ini dari Bandung itu 3,5 jam, kalau dari Jakarta mungkin lebih dari 3,5 jam dengan jalan yang sangat sulit, kecil, berlubang besar, apalagi kalau hujan jalannya berubah menjadi sungai. Suka dukanya relawan itu perlu mental yang sangat kuat untuk bisa tetap menyelesaikan tugas di sini.
Sapali. Dua anak. Darah normal. Darah normal. Asam urat kali berennya. Asam urat berennya. Yang diberikan ke masyarakat Cilangari itu setahu saya ada 3 proyek. Yang pertama itu renovasi sekolah yang berupa fasilitas lahan, halaman, kemudian WC, kemudian yang kedua adalah musola, kemudian yang ketiga adalah bantuan bedah desa untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonominya. Tambangnya nggak di bawah. Tambangnya nggak di bawah, di bawah. Nah, kriteria yang kita lihat oleh tim survei adalah yang pertama betul-betul rumahnya itu memang sudah tidak layak huni. Ya, kita lihat dari atapnya bocor, kemudian dindingnya sudah kebanyakan terdiri daripada bilik ya yang bolong-bolong, kemudian tidak punya MCK sama sekali. Jadi rumahnya memang tidak layak dan tidak sehat. Nah, kemudian kita lihat juga dia tuh rumah yang dia miliki haruslah tanahnya hak milik. Kemudian sudah didiami minimal 10 tahun, ya, baru kita bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan bedah rumah. Untuk bedah desa di Cilangari itu total yang kita bangun itu 17. 17 kita bangun dalam 3 tahapan. Tahap pertama itu kita bangun 3 rumah, tahap kedua 7 rumah, dan tahap ketiga itu 7 lagi. Jadi total semua adalah 17 rumah. Ini rumahnya Ibu Lilis Mariati. Semula dia tinggal di pojok sana, ya sedikit saja 2 meter kali 5 meter. Ya numpang dengan saudaranya. Nah, sewaktu pengajuan dari desa, tim survei datang ke sini memenuhi persyaratan, ya kita bangun dengan ukuran 5 kali 7. Terus bocor gitu. Ya udah, saya kayak sedih ya. Gimana pengen punya rumah kata saya. Namanya sama saudara kan. Gak seperti rumah sendiri ya Bu ya. Saya hamil nangis kalau udah sedih Pak, gimana saya gini. Ya udah saya biarin jangan jalanin. Atas nama penerima manfaat, umumnya warga desa Cilangari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu terutama dari Yayasan Buga Suci. Semoga program-programnya berhasil ya Bu ya. Ya emang tanya-tanya apa ini benar apa enggak gitu. Gitu aja. Jadi antara percaya agak percayalah gitu. Apalagi pada waktu itu mulai dari yayasan ke sini sampai pelaksanaan agak lama, entah berapa minggu, apa ini apa betul apa enggak gitu, tanya-tanya sih. Memang awal-awalnya seperti itu. Saya juga sempat berpikir kok gimana gitu, terima enggak gitu kan. Tapi saya pikir kok namanya rezeki itu mah cuma jembatan, hakikatnya dari ilahi tetapnya. Tapi ya udah aja lah gitu ya. Bahkan masyarakat pun, tapi yang jauh ya, yang jauh-jauh memang sempat rame gitu. Tapi setelah dia kepikiran mungkin, oh kok ternyata bagus juga, gak apalah gitu. Yang penting mah kita dapat bantuan aja lah, gitu, bantuan. Nah, pada akhirnya mah enggak ada apa-apa sih. Alhamdulillah megah seperti
yang kita lihat sekarang setelah dibangun, alhamdulillah kelihatannya kokoh dan ya bagus lah, nyaman dipakai, alhamdulillah. Oh banyak, karena masjid bukan milik pribadi, bukan milik saya, bukan milik masyarakat warga di sini saja, tapi milik mukminin muslimin itu semua. Makanya yang menggunakan masjid di sini itu banyak, alhamdulillah. Yang lewat ikut sholat di sini, anak sekolah juga ikut dengan bapak gurunya sholat di sini, pakai sholat duha, pakai sholat duhur dan sebagainya. Ya, jadi yang menggunakan masjid ini banyak lah, banyak orang. Kalau kekurangan sih banyak Bu, masih banyak. Ya, coba MCK-nya belum bisa dipakai kan? Karena apa tuh? Karena kekurangannya itu penampungan air lah. Penampungan airnya masih belum ada. Lalu mesin sedot air juga belum ada gitu kan. Jadi masih ada kekurangan. Gitu. Lalu di dalam juga pengeras suara dalam tuh masih belum ada. Kalau gunanya untuk pengajian gitu kan, pakai pengeras suara dalam. Ini belum ada gitu. Itu kekurangannya. Sekarang udah enggak harap-harap cemas, enggak takut bocor lagi, enggak takut genteng geser-geser lagi. Plafon sekarang udah udah enggak bolong-bolong lagi. Kumaha mah ayeuna bumi teh sae kieu. Da mah anu teu disangki-sangki teh mah teh bujeng-bujeng. Bade gaduh milik rezeki ti Gusti Nu Maha Suci panginten emak dugi ka bumi ayeuna bangsa kieu raosna enteng sae bilik da kapungkur ku bilik ayeuna sanes ku bilik kacana kapungkur masa alit-alit pan ayeuna mah ageng geuning kacana oge kalintang nuhunna mak teh ikhlas ya kelihatannya mah ikhlas untuk menolong, benar-benar buat menolong tanpa pamrih, tanpa mau ada imbalan apapun, nggak terlihat ikhlas tulus, hanya mau menolong, hanya mau menolong aja, menolong orang yang nggak mampu, lancar-lancar aja, pada ramah-ramah juga ya, orang-orang yayasan itu nggak pada sombong, nggak pada mau diistimewakan gitu, nggak ada, sama aja seperti kita berbaur sama masyarakat. Ya Allah. Ya, abdi teh salala taca biasa-biasa kita air dibangun mah kita abdi teh hoyong normal gitu masa ibadah ayeuna pasti bangun mah alhamdulillah gitu. Udah katingal gitu bumi apa dan yang tiasa layak pakai gitu ya. Ya tadi sempat kita lihat, kita keliling-keliling dari beberapa rumah, kita lihat mereka sangat merawat rumah yang mereka peroleh. Kegembiraan kita lihat juga dari cerita mereka, dari tanggapan mereka sewaktu kita tanya bagaimana perasaan mereka pada saat ini setelah punya rumah sendiri. Sempat ada yang terharu dan menangis bahwa mereka tidak menyangka bisa dapat rumah yang mungkin mereka hanya membayangkan dalam mimpi. Ada rasa kepuasan di dalam diri saya. Memang kalau saya pertama-tama jadi relawan, yang saya rasakan capeknya aja. Tapi setelah melihat banyak sekali dari penduduk sini yang kekurangannya jauh dari saya, yang saya pikir kalau saya bisa bantu mereka, kenapa enggak dibantu? Nah, dengan mewujudkan mimpi mereka,
Kemudian saya juga berharap mungkin sedikit mendapatkan katakanlah ridho daripada Tuhan, ya. Kemudian barangkali saya mungkin juga bisa memunculkan kegembiraan dari hati mereka. Nah, itu mungkin yang lebih dari materi barangkali ya, yang mungkin ya saya nggak bisa sampaikan sejauh mana, tapi saya merasa wah inilah hidup saya itu berarti untuk orang lain, seperti itu. Ya, waktu rumah yang dulu aku gimana ya, kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan, tapi sekarang alhamdulillah udah istirahat, udah nyaman, udah enak lah. Mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci. Banyak-banyak terima kasih udah membangun rumah saya. Harapan kita mungkin mereka bisa merawat rumah itu dengan baik sehingga bisa bertahan lebih lama. Harapannya ya lebih lancar aja menjalani kehidupan buat masa depan. Sekarang mah bisa nabung lah istilahnya, udah nggak mikirin rumah lagi. Orang tua pun udah nyaman lah, udah nggak kepikiran buat renovasi rumah. Ada uang sedikit pun paling buat masa depan, buat modal usaha. Setelah dibangunnya masjid ini dengan baik, dengan kokoh, harapannya nambah jamaahnya yang lebih banyak lagi, banyak yang menggunakannya, banyak yang ngajinya di sini. Itulah harapannya. Ya, dapat digunakan oleh seluruh warga masyarakat Muslim, itu baik di sekitar maupun luar.